Kisah Sayyidina Hasan dan Husain. Pada suatu waktu atau suatu ketika, Sayyidina Hasan dan Husain ini adalah merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, putra dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dan putra dari putri Rasulullah SAW, Fatimah binti Az-Zahra. Pada suatu ketika, Sayyidina Hasan dan Husain ini melihat seorang kakek berwudu. Wudunya seorang kakek ini adalah terbilang atau dihitung wudu yang tidak benar menurut ilmu fikih, dan menurut juga pengetahuan Sayyidina Hasan dan Husain, wudu seorang kakek ini sudah tidak benar, artinya perlu diperbaiki atau perlu diluruskan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Akan tetapi di sisi lain, Sayyidina Hasan dan Husain mau menegur atau mau ngasih tahu itu merasa dirinya tidak pantas dan merasa dirinya cangkolang atau merasa dirinya merasa tidak sopan kalau ngasih tahu kepada orang yang sudah sudah tua begitu. Ini padahal yang menjadi yang salut di sini. Padahal ini tentang menegur syariat yang dilakukan oleh seseorang salah. Akan tetapi dari saking rendah hatinya Sayyidina Hasan dan Husain, ada rasa tidak nyaman untuk menegurnya seorang kakek. Akhirnya saudara Hasan dan Husain ini sepakat untuk menjadikan seorang kakek yang wudhunya tadi itu dianggap tidak benar secara ilmu fikih dan secara pengetahuan Sayyidina Hasan dan Husain, maka Sayyidina Hasan dan Husain buru-buru mendekati atau mendekat kepada seorang kakek itu. Lalu katanya Sayyidina Hasan dan Husain, "Wahai kakek, kita berdua ini pengen penilaian dari kakek wudhu siapa yang di antara kita berdua yang paling bagus. Kakek harus memperhatikan kami akan berwudhu berdua, lalu di antara kita siapa yang wudhunya yang paling bagus." Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain itu berwudhu, lalu seorang kakek itu memperhatikan dan menyaksikan wudhu yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya wudhu dimulai oleh dua cucu Nabi Muhammad SAW. Dari awal dikerjakan wudhu dengan sempurna oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Sunnah-sunnahnya, etika-etikanya, fardu-fardunya, dan syarat-syaratnya semuanya dikerjakan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Sampailah pada selesai membaca doa setelah wudhu. Hanya setelah itu katanya Sayyidina Hasan dan Husain, "Wahai kakek, di antara kita siapa wudhunya yang paling bagus?" Si kakek nampaknya adalah orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang yang sangat awam dan dirinya tidak tahu apa wudhu yang sempurna. Akhirnya katanya kakek itu, "Kalian berdua wudhunya oke," katanya, "bagus, sangat sempurna. Wudhu saya yang tidak benar, bahkan jauh dari kata benar," katanya kakek itu. Disuruh menilai sama Sayyidina Hasan dan Husain, wudhunya Sayyidina Hasan dan Husain disuruh nilai, malah si kakek ini mengatakan wudhunya top dan mengatakan wudhunya si kakek itulah yang tidak benar. Nah ini sebenarnya adalah metode-metode atau pendekatan-pendekatan bagaimana cara memberitahu kesalahan orang lain begitu. Dengan cerdasnya Sayyidina Hasan dan Husain pakai metode ini. Akhirnya dengan senang hati si kakek ini mengakui kesalahan wudhunya dan ingin memperbaiki wudhunya setelah menyaksikan wudhunya Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu kita praktekkan, perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa menegur boleh, ngasih tahu boleh, tapi